wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ila arwahi Sadatina ashabi rasulillahi ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin biddin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhandisin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ahsadina Jami'ul muslimina wal muslimat wal mu'minina wa ila ruhi sahibil fadilah wal karamah al-hajj an-nagaram li ibnil hadamil qadir Abdullah muassis ma'had ubudiyah wa khususan ila ruhi jalalain lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri dan santriwati sekalian, mari kita awali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nyatakan kesadaran kita, pengakuan kita bahwa segala nikmat, segala anugerah, baik rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dari yang halus-halus sampai yang besar-besar Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita kembali dalam keadaan sehat, bisa melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Kegiatan yang sangat mulia, yang sangat berharga untuk kita semua. Oleh sebab itu, ini adalah nikmat yang besar buat kita. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabat dan sahabat serta pengikut beliau min yaumina hadza ila yaumil jaza. Kita terus bersolawat, terus beramaliyah solawat, wabil khusus di kesempatan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak menerima syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para santri dan sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih di surah Yasin. Pagi ini kita mulai di ayat yang ke
30 40 ya. Oh ya, di 41. Di ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Pada pertemuan kita Jumat yang lalu, kita diberikan satu bukti, ya, disuguhkan berbagai bukti, bukan satu bukti, satu tanda, beberapa dalil, beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyangkut Allah tumbuhkan yang mati, ya. Allah tumbuhkan dari tanah yang mati beberapa tumbuhan. Kemudian Allah juga tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana perputaran peredaran matahari, bulan, terjadinya peristiwa siang dan malam. Itu adalah bagian dari tanda, bukti atau ayat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita lanjutkan apa lagi? Wa ayatul lahum, dan satu tanda lagi bagi mereka yang suka mendustakan, ya, utusan Allah, orang yang suka mendustakan hari kebangkitan. Itu ada tanda. Zaman sekarang Pak adalah orang mendustakan, orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Banyak ada. Barangkali di lingkungan kita, di kampung kita kadeda, tapi di luar sana banyak orang yang hari ini mengaku kada beragama, ada. Orang yang hari ini merasa, ya, bahwa kehidupannya dia sendiri yang mengatur. Ada yang mungkin yang masih berkeyakinan hidup ini cuma sekali, yaitu hanya di dunia ini, tidak nanti dihidupkan lagi. Ada, ya, ada. Apalagi orang-orang yang sudah ingkar. Nah, orang-orang seperti itu ada yang kita kenal dengan ateis, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang seperti itu mereka ya meyakini hidup ini cuma sekali. Nah, jadi akhirnya Pak tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari kebangkitan, hari pembalasan. Mereka meragukan, bahkan mendustakan bahwa Allah nanti akan kembali membangkitkan mereka setelah kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan penegakan keadilan, ya, ketika mereka dulu hidup di dunia, di akhirat nanti akan diadili. Ini sebagian manusia ada yang tidak percaya. Nah, lalu diberikan tanda-tanda itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi wa ayatul lahum, dan satu tanda bagi mereka ala kudratina, atas kekuasaan kami. Tanda yang menunjukkan, yang memberikan gambaran bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
anna hamalna dzurriyyatahum, bahwasanya kami, sesungguhnya kami, hamalna mengangkut oleh kami, dzurriyyatahum dzurriyyat mereka. Ya. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah, ini qiraat di kita, ada yang membaca dzurriyyatihim. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, anna hamalna dzurriyyatihim. Ada gitu baca ya. Ada yang baca gitu. Pakai jamak. Kalau dzurriyyatahum pakai mufrad. Ni dzurriyyatihim. Apa yang dimaksud dzurriyyat? Aba ahum al usul, nang pertama. Artinya bapak-bapak nenek moyang nang dulu nang pertama. Allah angkut mereka fil fulki, di kapal safinah, kapal dia. Safinah itu kapal, kalau nya kapal api dahulu bahari itu apa ya, safinah bukhariyah kan, ingat bahasa Arab bahari itu safinah. Ay sapinatu Nuhin, sapinati Nuhin, yaitu di kapalnya Nuh. Nah, dalam satu penjelasan ulama ya, bahwa kita ini generasi dzurriyyat yang diangkut melalui kapal Nabi Nuh. Ya, karena ketika peristiwa banjir itu tertinggal manusia yang ada di kapal. Nah, ini datu kita nang dahulu benar. Nang sejak Nabi Adam nang tertinggal itu di kapal itu. Nah berarti kita ini nang masuk bapak atau nenek moyang kita dulu itu adalah nang diangkut di kapal Nabi Nuh. Nah, karena waktu itu dunia tenggelam. Al-mashhun, yang penuh. Al-mamlu, yang mamlu itu penuh ya, yang al-mamlu. Jadi penuh kapal ya. Nah itu kapal Nabi Nuh itu dalam diwetkan penuh dalam 3 tingkatan. 3 tingkatan. Ada nang bawah, ada nang tengah, ada nang atas. Dek gitu bawah ya. Nah, ketiga tingkatan ini penuh. Binatang buas tuh di bawah. Binatang ternak tuh di tengah. Dalam sebuah penjelasan ulama, di tingkat 3 paling atas tuh itu manusia ya, bersama burung-burung. Nah, penuh, dipenuhi waktu itu. Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan kami ciptakan bagi mereka itu, kami jadikan bagi mereka itu min mislihi, dari seumpamanya, dari semisalnya. Ai misli fulki Nuhin, satu maksudnya seperti kapal Nuh. Nah, Tuhan menciptakan bagi mereka selain kapal Nuh tadi ya, Allah berikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, dan kapal itu tentu juga merupakan pengetahuan dari Allah ya. Kita manusia ini kan diciptakan Tuhan, sudah dirancang, sudah diprogram, setelannya sudah ada, setelannya lah, program apa? Setelan pengaturannya, setting. Nah, dari Allah. Kena manusia ini bisa mengolah kapal. Itu Tuhan menunjukkan.
Sehingga apa? Sehingga muncul ide, gagasan, pemikiran kapal nangka ini, kapal nangka itu. Itu Tuhan memberikan settingannya seperti itu. Dan yang dipikirkannya idenya itu juga ciptaan Allah. Kan ada ciptaan manusia, ada. Karena ketika Allah menciptakan itu sudah Allah anugerahkan. Ya. Bagaimana kena mengolah kapal itu. Nah, kalau ini ada mobil, orang mengolah mobil, memang sudah Allah Ta'ala kena manusia bisa mengolah mobil. Mobilnya nengka ini diolahnya canggihnya seperti ini. Sekarang muncul lagi mobil listrik misalnya. Itu sudah ada itu. Bukan manusia yang hebat kata. Kemampuan berpikir itu anugerah Allah. Manusia berpikir pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Lalu muncul ide, idenya dari siapa? Allah juga menciptakan. Kenanya bisa mengeluarkan idenya nangka ini. Lalu maulah gambar, gambarnya juga Tuhan maulah kan, kadainya juga, kada juga. Ya. Kenanya mbaknya sudah bisa menggambar, bisa lagi nah itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada di alam ini yang tidak tercipta dengan kudrahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada itu. Manusia mengakui itu, ayo pang, kada diberi sidin diberi Allah Ta'ala pemikiran, ide, hayal, nah kata kawa imajinasi. Unda aja Tuhan memberi nyawa tuh. Begitu munculnya ide, unda juga aja Allah Ta'ala itu. Nah ya Allah. Nah semuanya itu deh Allah. Nah lalu kami ciptakan lagi, makanya sini kami menciptakan. Ya. Ya. Bagi mereka min mislihi dari seumpamanya maksudnya adalah seumpama kapal Nuh kami ciptakan. Wa huwa ma'amiluhu, dan yaitu barang yang mereka membuat mengerjakannya ala syaklihi atas bentuknya minas sufun berupa kapal-kapal yang kecil as-sigari wal kibari bi ta'limillahi ta'ala, dengan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pengajaran taklim Allah ya. Berpikir manusia diberikan anugerah akal, ada otak, ada akal, lalu berbuat imajinasi, kena aku mau olah inilah kayak apa manusia terabang, muncul ide itu dari Allah, lalu bikinlah mencontoh lawan ya, dengan burung apa segala macam hingga menjadi pesawat akhirnya. Nah, itu semua pengajaran Allah. Maka ketika hari ini ada alat yang canggih, itu jangan dikira itu bukan pengajaran Allah ya, ngolah robot ya, ngolah apa lagi, komputer apa lagi, semuanya itu sudah merupakan setelan nih kita, setelan rancangan Allah. Apa rancangan Allah? Karena manusia ini bisa berpikir, berpikirnya kalau maulah ini nih kayak ini, maulah komputer kayak ini, nah itu kan, maulah kamera neng kayak ini, itu sudah itu, setelannya sudah ada. Kayak apa? Contoh yang lain, contoh aja kita aja kan, kita baolah-olah, maulah. Dulu guru pernah menyampaikan, kita baolah mobil-mobilan, kan mengenal baolah mobil dari bambu, bannya dulu sandal sapit, gatahnya itu dipotong, dibulati, kau ingat tuh bang? Nah, ketika mau olah tuh merancang, ada dulu kita merancang sudah, ada irodah, ada keinginan sudah kita, ada bolahnya kayak ini kan, bannya bisa membelok, nah berarti diolahkan lah belokannya, bilanya di ke kanan ke kiri, bannya bergerak ke kiri,
Bila putar ke kanan, agak ke kanan. Nah, ini diolah. Ketika jadi mobilnya, ketika jadi mobil-mobilannya, apakah si mobil nang olah gerakan membelok? Kada kalau nang ancangan nang pertama tadi nang mau olah membelok. Pabrik mobil gitunya. Jarum pabrik mobil ya ahlinya kita bikin mobil ini bisa membelok ke kiri ke kanan. Lalu sudah jadi mobilnya, jadi mobil undah hendak berbelok. Apakah mobil nang mau olah belok? Kada. Itu nang mau olah pertama nang merancang. Nah disinilah Allah Subhanahu Wa Taala sudah belokannya kayak ini, bannya kena putar, kirinya semacam. Nah, jadi apapun sekarang ini, kapal gondol, kapal halus, ya kan? Ya. Wa huwa ma amiluhu ja'ala syaklihi. Ya Allah. Jadi kapal seperti kapal Nuh itu nang seperti kapal Nuh itu kayak apa? Kapal yang dibuat mereka ala syaklihi berdasarkan bentuk kapal tadi, minas sukunis sigar wal kibar, berupa kapal yang kecil, kapal yang besar. Apa bi ta'limil dengan pengajaran Allah. Ma yarkabun, apa yang mereka kendarai, apa yang mereka kendarai. Nah, kalau jenis kapal, ya maksudnya kapal jual. Tapi mobil bang, iya juga. Pesawat bang, iya juga. Iya rekabun juga, kita kendarai juga. Nah, ya. Nah di sini maka manusia ini ibaratnya itu kita ini apa menjalankan setting ya dari berpikir kita itu tugas kita, maka patutlah kita ini disebut khalifah. Khalifah ya, memimpin di alam ini. Kenapa? Karena kita diberi akal pikiran. Wa inna sanugrikhum fala sarikha lahum walahum yunqazun. Wa inna dan jika kami menghendaki nugrikhum, kami tenggelamkan mereka, kami lamasakan ma'ijadis sukun, walaupun ada kapalnya. Pada saat banjir itu yang zaman Nabi Musa diangkut nenek moyang kita, makhluk-makhluk Allah lainnya berupa hewan yang buas, yang jinak dibuat di situ. Kalau Allah hendak menghendaki tenggelam, walaupun ada kapalnya, ya, walaupun ada kapal. Nah sekarang ya, beberapa perjalanan hidup kita mungkin kita mendengar kapal tenggelam, ya, kapal nang terbalik. Nah, namun Allah hendak menghendaki terjadi itu. Ya. Fala sarikha lahum walahum yunqadun, maka tidak ada sarikh. Sarikh itu aslinya teriakan, teriakan minta tolong itu sarikh. Di sini apa? Mugisa, tidak ada penolong. Fala sarikha, mugis itu kan guys, menolong. Agisni ya Allah, tolongi ulun. Nah, agis, curahan pertolongan, agisni ya. Fala sarikha lahum, maka tidak ada penolong lahum bagi mereka. Sarikh itu asalnya bisa bermakna teriakan, tapi teriak minta tolong, sarikh. Di sini mugis, ada dana menolongnya. Ya kita mahaya satu umat. Apa mahaya? Buat di kapal laut, mengarungi samudra, tenggelam. Kayak apa kira-kira abah-abar. Nah, nang kada bisa berkunjung tinggal bulat, nang bisa berkunjung kan, ya pak, mangga, ya lah. Paling berapa kau bertahan, kecuali janji Allah yang berlaku. Nah, jadi ingat
cerita orang tua Bahari kuitan mama begesah dulu. Jazidin kalau tulak haji itu berbulan-bulan. Ya. Tulak haji. Kenapa? Karena pakai kapal laut dan membosankan. Kan bisalah naik kapal laut. Anda bisalah naik nang sehari semalaman. Amun nang kada pemabuk nyaman sedikit. Amun nang mabuk, aku pernah nang mabuk, kena mabuknya oma lucut sekali. Mah habisakan sehari lucut. Nyala, manum muntah. Berabah salah, berjalan salah. Salah naik kapal ke Jawa. Tuh 24 jam aja. Belum lagi nang sebulan perjalanan. Nah, maka bilanya sudah garing di kapal laut, jiun tinggal makan dia lagi cuma madu Bahari. Buang ke laut lagi tinggal makan. Ya Pak. Bahari wong tulak haji. Ya. Nang dilihat nya mengarungi samudra, kada laut lagi samudra, lautan lepas nang luas. Ya lah. Nanti lihat daratan gadeda. Amun Allah Ta'ala menghendaki tenggelam, pala sorikhalahum walahum yunkozun, dan tidaklah mereka yunkozun diselamatkan. Yanjun selamat. Nah, yanjun. Yunkozun, yunjauna bisa juga. Yunjaunanya diselamatkan. Nah, namun Tuhan hendak waktu kejadian itu. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali rahmat dari kami. Nah, amunnya ada rahmat Tuhan diberi panjang umur, selamat dalam kapal, wa mata'an ilahin, dan kesenangan sampai batas waktunya nanti apa kiamat. Kita dalam perjalanan hidup itu juga sama aja sebenarnya. Kita ini dalam perjalanan hidup ini bagaikan orang yang mengarungi lautan juga, sama aja. Perjalanan perlayaran ya, menuju akhirat. Kalau kada bisa memilih gawian nang pas dalam pelayaran kehidupan kita ini, kita tenggelam, kada selamat. Tenggelam. Nang dipilih maksiat, nang dipilih poya-poya dalam kehidupan ini misalnya. Nah, apa kabar? Yalah, di akhirat kada selamat. Tapi bagi yang dapat rahmat Allah, ditunjuki Tuhan, mau mengikuti petunjuk, mau menjalani jalan yang lurus, terus dalam keadaan muslim, terus beriman sampai akhir hayatnya. Apa? Keselamatan di akhirat. Ya. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi, dan kesenangan sampai batas akhir zaman. Senang terus hidup. Nah, kalau orangnya mau ya memilih pekerjaan yang baik-baik. Ai la yunjihim illa rahmatuna, tidaklah menyelamatkan mereka kecuali rahmat kami gitu kan. Lahum, kepada mereka, wa tamti'una, dan pemberian kesenangan kami, iyahum, kepada mereka, bilazatihim, dengan kelezatan mereka, ilan qidai ajalihim, sampai berakhirnya ajal mereka. Nah, nyaman. Susah payah di kapal pelayan, di kapal kehidupan ini susah payah ya. Tapi berujung kenikmatan apabila itu nanti di yaumil akhir. Susah payah kita.
Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dikatakan ittaqu, takutlah, ma baina aydikum, apa yang di antara dua tanganmu. Di antara dua tangan tuh maksudnya tak? Di antara dua tangan, lain parut. Maksudnya itu ungkapan di hadapan kita, di masa depan kita. Ma baina aidikum, ini kan baina aidikum, dua tangan di mana? Di hadapan. Ya. Nah. Takuti ma baina aidikum, apa itu? Min adzabid dunya ka ghairi, min adzabid dunya. Nah, seperti itu berupa ajab-ajab dunia. Nah, takuti. Ka ghairihim, seperti selain mereka. Apa maksudnya? Seperti selain mereka. Takut ya apa yang terjadi selain daripada orang yang beriman. Nah. Wa ma khalfakum, dan barang yang takuti barang yang di belakang kamu. Apa itu? Min adabil akhirah, ajab akhirat. Jadi ada nang di dunia, ada nang di akhirat. Ada ma baina aidina ya, wa ma khalfana, ada nang di hadapan kita yang sekarang, ada nanti di akhirat. Wa ma khalfakum, takuti. Apa maksud takuti? Takuti itu maksudnya waspadai, persiapkan menghadapi semua ini. Takuti apa yang terjadi di dunia ini, ajab Allah. Ya. Takuti hindari, takuti siapkan ya, dengan iman. Nah, siapkan kita menghadapi ajab dunia, hindari yang jelas dulu ya. Kayak apa hindari? Tetaplah dalam ketakwaan. Apa yang Allah gawi suruh kita gawi, apa yang Allah dilarang kita hindari. Ini satu bentuk bukti kita takut kepada apa yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfakum, nah nanti di akhirat, ajab akhirat, siapakan mulai sekarang supaya kada kena ajab akhirat. Tetap iman teguh, pegang keimanan sampai akhir hayat, tetap berada dalam iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati ya, tetap dalam keadaan selamat ya. Kul amantu billah sumastaqim, katakan aku beriman dengan Allah, kemudian istiqomah, tetap. La'allakum turhamun, agar kalian, supaya kalian turham, diberi rahmat. Turhamun, diberi rahmat. Apa yang terjadi? A'radu, mereka tetap berpaling. Nah, siapa nang mereka paling? Mereka nang ketujuh mendustakan. Kalau kita ya selaku orang yang beriman, yang sudah dalam agama Islam, nah, jangan sampai kita enggan ya dengan apa yang Allah tunjukkan, yaitu jalan-jalan keselamatan kita. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah, dan apa yang datang akan mereka, min ayatin, daripada satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu, kecuali dan tidaklah ya datang akan mereka daripada ayat, daripada satu ayat saja,
dari ayat Tuhan mereka, bukti-bukti kebesaran Allah, bukti kekuasaan Allah ada sudah datang lawan mereka, illa kanu anha muridin, kecuali adalah mereka anha daripadanya muridin, berpaling. Nah, datang hidayah lain, hidayah ngaran orang lain, apa saja petunjuk, ada sudah dapat tanda kebesaran Allah. Ini orang nang kafir. Apa itu? Peristiwa malam, peristiwa pergantian siang malam, matahari, bumi, bahkan tanda dalam diri mereka sendiri. Ya Allah, siapa kawa menahani pertumbuhan gigi? Siapa adalah yang menahani pertumbuhan gigi ke deda? Ya kayaknya pertumbuhan gigi ini kayak rambut, gigi nah panjang terus. Ya, lucut kita. Atau bulu mata panjang aja terus kayak rambut, menatak aja terus. Nah, siapa menahan yang itu? Kuku panjang, siapa yang memanjangkan? Nah, sudah diberi tanda-tanda itu, tapi apa yang terjadi? Sudah tahu itu bahwa ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang mengolah, tapi tetap saja mereka berpaling. Nah, ini jangan sampai gitu. Jadi kalau ada tuh dipadahi orang, sudah dinasihati kawan, guru kah menasihati, ikam jangan kayak ini, ikam jangan kayak itu, ya lah. Nah, itu berarti sudah ada peringatan, sudah ada hidayah. Jangan minuman keras, jangan berjudi, jangan main dom misalnya, pakai duit pulang, main duitnya itu anak. Guru aja main dom aja, kada main duit, tapi itu kan mendekati sudah, ya lah. Makanya mendekati sesuatu yang membawa kepada judi, ya itu hendaknya dijauhi. Karena kita aja kada rami kita aja kayak ini aja, ya lah, begapit, begantung. Nah, lalu akhirnya judi, ya, nah. Lalu mengarah ke judi. Baik dijauhi, ditinggalkan. Sudah diberi padahi, kada mau. Nah, ini kan orangnya ngarannya karas hati. Ya lah, karas hati. Kalau bahasa umumnya tuh kaparo, menutup diri kita. Menutup diri. Kada hakon diberi petunjuk, kada kok diarahkan, ini kada boleh. Nah, mestinya kebenaran itu kita terima, kita buka hati kita, ya, agar kita bisa terarah itu. Nah, lalu berfungsilah nasihat menasihati, ya. Ini kedahakon dinasihati. Wa ma ta'ti min ayatin ayati rabbi milakanu anha muridin. Orang yang kada beriman diberi tanda sudah, ya lah. Ya toh kada mau juga beriman. Apa yang mereka lakukan? Berpaling, menjauh. Dahakon. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu, dan apabila dikatakan ay qala fuqara'is sahabah, maksudnya di sini dikatakan kepada orang kafir. Orang kafir. Siapa yang mengata itu? Para fakir, golongan orang fakir daripada golongan sahabat. Sahabat Nabi itu bervariasi. Ada yang berduit, dan yang sedang-sedang saja, ada yang susah banget, fakir. Makanya ada yang disebut ahlus suffah. Ahlus suffah, ada yang mengatakan ahlus suffah itu adalah orang-orang yang memang apa aja kita tuh mendedikasikan dirinya hanya untuk beramaliyah bersama Rasulullah, kadang-kadang begawi, ya, sama Rasulullah. Ada itu, ya, belajar lawan Rasulullah, ya.
Ada di antara mereka lahum, berkatalah orang kafir, anfiqu alaina, berinfaklah atas kami. Berinfak artinya berikan infak lawan kami ini. Mimma razaqakumullah, dari barang yang memberi rezeki akan kalian oleh Allah. Itu kayak itu terjemahan kitabnya. Dari barang yang memberi rezeki akan kalian oleh Allah. Nah, Allah memberi gaji ke kalian dari rezeki yang Allah berikan. Bari kami minal amwali, berupa harta. Apa jawab mereka? Qalal ladzina kafaru, orang kafir tadi mengatakan, menjawab, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, istihzaan bihim, sebagai olok-olokan, ya, sebagai olok-olokan. Anut imu mallau yasa'ullahu at'amah, apakah kami memberi makan orang nang jikalau Allah hendak pasti Allah beri makan. Nah, ini ya kita nih orang kafir nih membulikakan bahasa. Kan orang kita beriman ditanya, kita nih diberi Allah rezeki, bagi kita nang dikehendaki Allah. Allah memberikan makan, memberikan rezeki, anugerahnya kepada orang yang dia kehendaki. Itu kan kayak itu kita. Lalu karena kata-kata sahabat atau para sahabat tadi, coba bang bariakan kami ini, nah di kampung banyak rezeki. Nah ini kan orang. Lalu orang kafir ini membulikan bahasa aja kita. Wah, kami ini memberi inang orang sudah Allah berikan makanlah, amun Allah Ta'ala memberikan, kayak itu maksudnya. Fi mu'taqidikum, ya, menyangkut iktikad kalian ini. Nah, itulah. Kayak itu dah. Jadi dibulikakan. Nya kadahakon bari, nya kadahakon memberi, kadahakon maimpakkan hartanya. Nah. Anut imu mallau yasa'ullahu at'amah. Nah, ya. Apakah kami memberi makan, memberi makan, maimpakakan, mau kosi orang nang kalau Allah menghendaki dia beri makan akan dia. Fi mu'taqadikum, menyangkut etikat kalian. In ma, tidaklah antum kalian itu, fi kaulikum, pada perkataan kalian, lana kepada kami, dzalika ma mutaqidikum, serta keyakinan kamu, hada illa bidolali mubin, kecuali dalam kesesatan yang nyata. Nah, in antum illa bidolalim mubin, itu apa? Perkataan orang yang apa tadi? Kafir. Ada yang mengatakan itu perkataan orang kafir. Ya. Dalam bayyinun walit tasrihi bi kufrihim mauqi'un azimun, dan untuk menunjukkan, menjelaskan kekafiran mereka ada satu mauqi'un, peristiwa yang besar. Nah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah, nang kejadian besar itu wa yaquluna, dan mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan janji ini, bil ba'si, dengan in kuntum shadiqin, jika kalian benar, fihi, padanya. Nah, jadi ya kita tuh apa, orang kafir ini berkata, mana janji bubuhan anu janji kebangkitan, amun buhan ikam di bujuran. Nah, gitu. Nah, lalu jawablah, qala ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Ma yanzuruna, ma yantaziruna, tidaklah menunggu, yanzurun itu menunggu,
mayan tajirunnya illa sayhatan wahidatan, kecuali cukup satu sayhah. Sayhah itu wahiyaja nafhatun Israfil au Israfil, nafhatu Israfil al ula, yaitu tiupan. Jadi sayhah itu tiupan pertama Israfil. Mayan zuru illa, yang kalian tunggu itu hanya satu tiupan yang pertama Israfil aja kan. Itu jawaban Tuhan. Kan orang kafir ini sakingnya kada percaya long ke hari kebangkitan, nya koler berimpak, koler memberi bantuan, koler memberi bersedekah. Begitu. Lalu akhirnya kayak muncul wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wah, apabila garang juga janji Tuhan, amun nikam nebujur janji Tuhan kebangkitan itu mana? Ada mana? Kan? Ya lah. Amun keyakinan kalian itu benar, itu kan menghitop kepada orang yang beriman. Lalu dijawab Tuhan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan. Itu gampang aja. Ma yanzuruna, tidaklah kalian menunggunya kecuali karena satu kali tiupan saja, yaitu tiupan Israfil yang pertama. Apa kabar kalau sudah tiup? Matian. Matian. Ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Tiupan yang pertama itu ta'khuzuhum, menjemput mereka, wa hum yakhsimun, dan mereka dalam keadaan yakhsimun bitasdid asluhu yahtasimun, ya, ilal khayy wa igmatisad ay wa hum fi goblat, dalam keadaan lupa, mati dalam keadaan lupa. Diambil mereka tapi keadaan lupa, asik-asik joget TikTok, joget ya lah. Sekalinya diambil Allah dalam keadaan lupa, ada lupa. Yakhsimun itu bentuk katanya bitasdid ya sidin, yakhsimun shotnya betul. Kayak apa asal proses kalimatnya itu? Nah ini morfologi ngarannya, soroknya kayak apa? I'lalnya atau idgomnya. Yahtasimuna asalnya yahtasimun, nukilat dinukil, dipindah harokatut ta'i, jadi harokat ta yahta ilal kho kepada sok, jadi yakhot simun, jadi kayak itu kalimatnya ya. Nah itu namanya nukilat, dipindah. Ini idgham, bahasanya idgham. Lalu wa udgimat pisot, ta itu dimasukkan ke sot karenanya huruf nang berdekatan. Yahid simun. Nah ya Allah, yahid simun. Akhirnya tak masuk ke sot, taknya hilang. Jadi distasdidkan sotnya yahid simun. Nah itu kan. Nah itu ngarannya apa itu morfologi rasanya itu. Kalau nahu itu sintaksis, morfologi, ilmu bentuk kata. Kayak apa mengolah kata. Nah, jadi nang baku itu apa? Bisa yakhsimun. Asalnya yahtasimun. Wa udgimatut pisat aywah, yalah pisat. Nah ini menjelaskan tafsirnya. Yakhsimun itu adalah wahum fi qoblahatin bihaja anha, yaitu mereka dalam keadaan lupa daripadanya. Daripada apa? Daripada kehidupan, daripada peringatan Tuhan. Nah, lupa. Bitakhosumin. Nah, dengan bapak buat betakhosum, bertengkar bahwa watabayuin, berjual beli, lupa. Wa aklin, makan, waktu makan gak diingat, tang ada aja matian anu kayaknya tiupan sangkakala pertama. Wa surbin, minum, wa ghairi jalika, dan yang lainnya. Artinya nih mereka orang kafir ini gampang aja itu janji Tuhan tuh, sekali tiupan aja kan. Yalah. Apa akhirnya mati dalam berbagai kondisi. Ada nang berkelahi,
ada nang berjual beli berdagang, ada nang waktu minum, ada nang waktu makan, ada waktu berjoget, ada waktu mendum. Itu tak maksudnya tahu wa ghairi jalika, macam-macam sih tuh. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat apa jar? Yakhsimun. Yakhsi kayadribun, seperti kata yadribun. Ai yakhsimu ba'duhum ba'da. Nah, artinya bahwa mereka dengan yang lain bertengkar, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Fala yastati'una tausiatan, maka tidak mampu mereka, tidak bisa, kada dapat lagi, kada kawal lagi tausiatan, bertausiah, apa tuh, bernasihat, nasihatan, ayyusu, berwasiat. Kada kau lagi madahi karena nyawa kaina kaini, nah, janganlah kayak ini, sempat lagi berwasiat berpada-pada. Wala ila alihim yarjun, dan tidak kepada ahli mereka, kepada keluarga mereka yarjun kembali, kada sempat pulang, kada sempat balik nang di pasar, mendagu di pasar, yalah lah nang di lapangan bola, lapangan bola, nah, modelnya kayak itu. Nang di warung, min aswakim, yalah, dari pasar mereka kada kembali, kada sempat. Wa asgolihim, ke pekerjaan-pekerjaan mereka, bal yamutuna biha, namun mereka yamutun, mati padanya. Nyaman aja ji Tuhan itu. Nah, wa nufiha fis-suri, dan ditiup pada sur sangkakala. Maksudnya ini huwa kornun, yaitu trompet ya. Kornun itu aslinya anu tanduk, karena trompet itu kayak tanduk tuh lah, melihat tanduk sapi sama nang disembelih ada kalau nah wa huwa qarnun nafhati saniyah aja. Nah itu apa, trompet nang pertama, tiupan yang kedua, lil ba'si. Nah ini nang kedua, ini bangkit, pret, itu lo bunyinya lah, pet, satu tuh matian, pet, bangunan, nah bangkit, lil basi wa bainan nafhata ini, dan diantara dua pet tadi, tiupan tadi, tiupan satu lot dan dua itu arbauna sanah, 40 tahun, 40 tahun, nah 40 tahun, tiup satu matian aja dulu, 40 tahun kemudian tiup kedua. Nah, faijahum minal ajdasi, maka tiba-tiba mereka, faijah itu kan nang mereka itu ay al makburun, nang terkubur tadi, nang terkubur sudah 40, nang sudah mati pertama, tiupan pertama terkubur, berartinya minal ajdasi, dari kubur, dari kuburan, ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka yansilun, keluar, yalah, yakhrujuna bisur'ah. Yansilun itu maksudnya keluar dengan cepat aja sini, nah, cepat keluar, tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Qalu ya wailana membasalna mimmarqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka bangun tadi, lalu mereka berkata ayal kufar minhum, perkataan mereka orang kafir, ini kata-kata orang kafir nih, cuplikannya. Tuhan memberikan cuplikan, berdahulu nih cuplikannya, padahal kiamatnya belum, ya Allah, berdahulu kabarnya, beritanya berdahulu. Kenapa Tuhan kawa? Tuhan kan maha tahu, ya, semua peristiwa sudah ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wailana, ya litanbih, aduhai, oh yalah, ya itu kan, ya litanbih ya, untuk kita minta perhatian. Kalau kita ya, nah atau mesti caket mata kamu sini, nah kalau di sana berpendel ya, nah jangan itu litanbih berarti. Wailana, kecelakaanlah kami, halakuna, celaka kami, wahuwa masdar, wailana, kata wailun itu aja masdar, lapi lalahu, kadeda kata kerjanya, kadeda. Kalau mencari kata kerjanya wala kah, kadeda. Lapi lalahu min labzihi, daripada lapasnya. Memang kayak itu pang katanya wail.
Kalau kena wailul itu apa aja asal katanya PL-nya adalah ada gue aja wala. Nah. Beda. Mesin ini kan la wa huwa la fi'la lahu. Nah, tidak ada kata kerjanya baginya. Man ba'asana, siapa yang membangkitkan kami, membangunkan kami min marqadina, dari tempat tidur kami. Raqada itu kan tidur, marqad itu tempat tidur. Biasa guringan rupanya dalam kubur tadi tiupan pertama guringan. Li annahum kanu bainan nafaqataini naimina lahum. Nah ya lah. Bujur. Karena sesungguhnya mereka dulu itu antara dua tiupan tadi, tiupan satu, tiupan dua, naimina, mereka tidur. Ya, lam yu'azzabu, memang kada diajab. Nah, di waktu tiupan satu, antara tiupan satu, tiupan dua tuh pre-ajab, lalu kayak guring. Ya kan ada ajab kubur ya lah. Haja ay al-ba'su, kebangkitan ini ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini ay al-ba'su aja, kebangkitan ini maksudnya, bangunnya tadi dari mbah dimatikan pertama. Ma ay allaji, yang wa'ada menjanjikan bihi dengannya oleh ar-rahman, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, wa sadaqal mursalun, dan benar padanya itu orang-orang yang mursalun, diutus. Maksudnya apa ya? Mursalun kan rasul-rasul yang diutus itu menyampaikan sudah beritanya, karena kita dibangkitkan, kita tahu hidup lagi nanti di hari yaumil akhir, hari kebangkitan itu dari para rasul, itu tahunya. Jadi ungkapannya itu wasadaqal mursalun, benarlah utusan-utusan Allah itu bahwa kena ada hari kebangkitan. Aqaruhina la yanfa'uhumul iqra wa qila yuqalu lahum. Nah, mereka mengakui ketika tidak bermanfaat mereka itu kecuali al-iqrar. Nah, kada mempanfaat lagi ikrar mereka itu. Walaupun mereka mengakuinya. Bujur sekalinya Tuhan melaksanakan, sekalinya dibangkitkan kita nih, dilaksanakan sidin, janji sidin, dilaksanakan apa nang para rasul sampaikan nang kita, bujur sekalinya, tapi apa kada bermanfaat, la yanfa'uhumul iqraru, pengakuan itu kada lagi bermanfaat karena sudah hari kiamat. Wakila, dan itu ada yang berpendapat yuqalu lahum dzalika, itu adalah perkataan kena nang disampaikan lawan mereka. Kan bangun bangkit, siapa nih bangunakan aku aja? Wah itulah, siapa bangun kami nih, kita nih? Lalu ada suara, yalah, hada ma wa'alar rahman wa sadaqal mursalun. Nah itu kita sampaikan. Nah kayak itu maksudnya nang wakila yuqal, dia disampaikan. Siapa namanya menyampaikan? Wallahu alam, mungkin malaikat menyampaikan. Jangan wallahu alam bisawab. In kanat illa sehata wahidatan faijahum jami'ul ladaina muhdarun. Nah sampai kita situ, in tidaklah, maksudnya kanat, ya terjadi itu, ada itu semua nang kebangkitan tadi, illa sayhatan wahidatan, kecuali satu tiupan yang satu sekali aja dia. Fa idahum jami'ul ladaina, maka tiba-tiba mereka jami'un sekalian ladaina indana, kepada sisi kami, muhdarun, dihadirkan, nah dihadapan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah fal yauma la tuzlamu nafsun, karena kita lanjutkan. Alhamdulillah. Nyata alhamdulillahnya tuh panat tuh. Yalah. Padahal belum jual lagi lihat. Subah nyaman rasanya karena berakhir ya. Mbah hendak ada sampai situ ganjian itu kan nyak awal lagi terus akan pulang. Apa intinya? Apa kesimpulan kita? Ya, apa kesimpulan kita? Apa yang Allah janjikan akan terjadi, apa yang para rasul sampaikan benar adanya, ialah
Jangan diragukan. Maka waspadalah, peliharalah iman. Peliharalah iman, tetaplah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil majwa. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nasuka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rahamna bil Qur'an imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.